Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. واستعمل في ذلك الرفقة. Wasiat Imam Abu Hanifah, wasta'mil fi dzalika rifqa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan syarah terkait dengan wasiat ini, nasihat ini di halaman 178. Halaman 178. Wa khataba marratan Sufyan ats-Tsauri ashabahu qailan. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, sudah mencapai derajat mujtahid. Beliau mengatakan, berbicara kepada para sahabatnya, kepada para muridnya, qailan sambil mengatakan, atadruna mar-rifqu? Tahukah kalian apa itu ar-rifqu? Beliau kemudian mengatakan huwa an tad'al umura mawadhi'aha. Ar-rifqu kelembutan, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya terjemahannya adalah sikap lembut. Tapi menurut Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, pengertian ar-rifqu itu adalah an tad'al umura mawadhi'aha. Engkau meletakkan semua perkara itu pada tempatnya. Ar-rifqu menurut beliau adalah meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Asyiddatu fi mawdi'iha wal-linu fi mawdi'ihi. Tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya.
Ini ar-rifqu. Ar-rifqu itu bukan berarti lembek ya. Ar-rifqu itu bukan berarti lembek. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ar-rifqu yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah, salah satu pengertiannya menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah bersikap dengan tepat ya. Meletakkan segala tindakan sesuai dengan tempatnya. Melakukan tindakan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya. Kata beliau, ar-rifqu itu adalah asyiddatu fi mawdi'iha wal-linu fi mawdi'ihi. Tegas pada tempatnya dan lunak pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Jadi tidak mesti lembek ya. Kalau ada keadaan yang menuntut kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas. Tapi secara pergaulan kita tetap harus mudah bergaul dengan siapapun. Bersikap lembut kepada siapapun, menyapa orang, dan seterusnya seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Farrifqu khairun fi amrid dini wa amrid dunya. Ar-rifq, sikap lembut, ini adalah kebaikan, baik dalam perkara yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan urusan dunia. Hatta fi muamalatil mar'i nafsahu. Sampai-sampai pada bagaimana seseorang bersikap kepada dirinya sendiri. Ini juga membutuhkan sikap lembut. Ya, jangan misalkan diforsir, istirahat pada waktunya, bekerja pada waktunya, murojaah pada waktunya, makan pada waktunya. Jadi bersikap dengan sikap yang tepat. Begitulah ya. Wa yata'akkadu dzalika fi mu'asyarati man la budda lil insani min mu'asyaratihi ka zaujatihi wa khadimihi wa waladihi. Ar-rifqu mahbubun matlubun marghubun. Ya, kemudian ditekankan juga kepada kita semuanya untuk bersikap ar-rifqu, bersikap lembut ini kepada lingkaran terdekat kita, istri, pelayan, anak, dan orang-orang semacam mereka. Jadi sikap lembut ya, dalam arti kemarin pengertian umumnya adalah mudah bergaul dengan siapapun, bisa menahan amarah, orang memperlakukan kita dengan buruk, tetap kita bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan seterusnya. Yaqulul Munawiyu, Al-Imamul Munawi mengatakan, ini seorang ahli hadis, beliau mengatakan, idza aradallahu bi ahadin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ini kata Imam Al-Munawi, beliau mengatakan, razaqahu ma yasta'inu bihi muddata hayatihi, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan sesuatu yang membantunya selama hidupnya. Ya cukuplah, rizkinya cukup. Wa waffaqahu fil umuri, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya dalam berbagai perkara. Artinya memudahkan baginya dan memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ini tanda bahwa dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda bahwa seseorang dikehendaki baik oleh Allah, walayyanahu fi tasarrufihi ma'an nas. Dan Allah akan menjadikan dia dapat bersikap lembut di dalam pergaulannya bersama orang-orang di sekitarnya, bersama masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, bisa bersikap lembut, berbuat baik kepada siapapun, tidak membalas keburukan dengan keburukan, bisa menahan amarah, bisa berdamai dengan keadaan, tidak harus selalu ingin dimengerti, tapi dia juga bisa memahami karakter orang yang berbeda-beda. Wa alhamahul qana'ata, dan Allah akan memberikan ilham kepadanya untuk qana'ah, ya, menerima pemberian sesedikit apapun pemberian Allah, dia bersikap menerima, neriman ing pandum, kata orang Jawa, ya, qana'ah. Tidak protes kepada Allah walaupun yang diberikan oleh Allah kepadanya sedikit. Ini tanda bahwa seseorang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mudarat allati hiya ra'sul 'aqli wa malakul amri. Allah juga memberikan ilham kepadanya untuk bisa bersikap mudarah.
Ya, mudaroh tempo hari sudah kita sampaikan, al-mudaroh itu artinya bisa bergaul dengan baik tanpa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bisa bergaul dengan baik terutama kepada orang-orang yang melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, ya, dia bisa menghadapinya dengan baik tanpa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mudaroh itu artinya tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi secara bertahap dengan sikap yang tepat, ya. Bukan malah menjauhkan seseorang dari agamanya atau menjauhkan orang darinya, tapi bisa bersikap dengan tepat, mengambil langkah-langkah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allati hiya ra'sul aqli. Al-mudarah ini adalah kata Al-Imamul Munawi adalah ra'sul aqli, puncak kecerdasan. Orang yang bisa bersikap mudarah berarti dia orang yang sangat cerdas. Wa malakul amri, dan pengendali keadaan. Orang yang bisa bersikap mudarah, ya, melakukan langkah-langkah tepat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam mengajarkan ilmu agama, ini adalah orang yang cerdas dan dia akan bisa mengendalikan keadaan. Ya, dakwahnya akan diterima. Orang yang seperti ini dakwahnya akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Wa idza arada bihi su'an ibtalahu bi dhiddi dzalika. Jika Allah mengendaki keburukan pada diri seseorang, maka Allah akan mengujinya dengan selain yang telah kita sebutkan tadi. Wal awwalu alamatu husnil khatimah. Yang pertama adalah tanda seseorang nantinya akan diberi anugerah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa tsani bi dhiddihi. Dan yang kedua itu adalah tanda bahwa, ya, tanda, ya, salah satu tanda bahwa seseorang nantinya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Farrifqu sifatun karimatun wa khuluqun jamilun. Ar-rifqu ini adalah sifat yang mulia, akhlak yang terpuji, fihi salamatul irdi wa rohatul jasadi wa ijtilabul mahamidi. Ini orang Arab itu kalau menyusun bahasa itu kan seperti ini, ya. Padahal ini sudah ada keterangannya pada bagian sebelumnya, tapi kemudian diulang. Ya, enggak apa-apa. Fihi salamatul irdi. Orang yang bisa menerapkan sikap ar-rifqu, sikap lembut ketika bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Fihi salamatul irdi. Ya, harga dirinya akan terjaga. Warohatul jasadi, jasadnya akan nyaman, ya. Ketika seseorang bisa bersikap ar-rifqu, bisa berdamai dengan keadaan, bisa bersikap lembut dalam bergaul, mudah bergaul dengan siapapun, ini fihi rohatul jasad, ya, jasad akan, ya, diri akan merasa nyaman. Wajtilabul mahamidi, dan hal itu akan mendatangkan berbagai kebaikan. Khuluqun min asyari thimari husnil khuluqi wa ashhaha. Sebuah akhlak yang merupakan buah dari akhlak yang terpuji. Bahkan ini adalah sebuah sifat, sebuah akhlak yang merupakan buah yang paling terkenal, ya, merupakan buah atau hasil yang paling baik dari sebuah akhlak yang terpuji. Dari akhlak yang terpuji itu melahirkan sikap-sikap yang baik, ya, di antara yang paling terkenal, di antara yang paling baik dari sikap atau dari akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang terpuji itu melahirkan apa? Berbagai macam kebaikan, di antaranya adalah yang paling terkenal adalah sikap ar-rifqu ini. Wa min adhhari madhahiri jamilit ta'amulati wa abhaha. Jadi orang itu ketika bergaul maka akan melihat ini orang ini bisa mengedepankan sikap ar-rifqu apa tidak. Bisa bersikap lembut, bisa mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya ataukah tidak. Ya, dalam pergaulan orang akan melihat itu. Alumni pondok pesantren, alumni sebuah lembaga pendidikan, yang dilihat pertama kali adalah apakah dia bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarnya ataukah tidak. Ataukah sebaliknya, ya, dia menyendiri, menyampaikan apapun tidak ada yang mendengar, dijauhi oleh orang. Ya, karena sikapnya tidak bisa ar-rifqu, tidak bisa menerapkan sikap ar-rifqu di tengah-tengah masyarakat. Tidak mudah untuk bergaul, ya.
Nanti di bagian akhir juga akan dijelaskan oleh Syekh Jamil. Bersikap lembut itu bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tetap menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dengan tahapan-tahapan. Ya, tidak langsung menyerang sana, menyerang sini, kemudian pada akhirnya tertutup dakwah kita. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Khuluqun yaqulu fihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sebuah akhlak yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa, sesungguhnya sikap lembut, la yakunu fi syai'in, tidak berada pada sesuatu, illa zanahu, kecuali ia menjadi hiasan terhadap sesuatu itu. Wala yunza'u min syai'in, dan sikap lemah lembut itu tidaklah dilepas dari sesuatu, illa syanahu, kecuali terlepasnya sikap ar-rifqu dari sesuatu itu akan memperburuk sesuatu tersebut. Fama ahwajana ila ar-rifqi wal-lini fi zamanin kathurat fihi madhahirul 'unfi wal qaswati wal ghilzati wal jafa'i fil buyuti wasyawari'i wal aswaqi wal muassasat. Kata pensyarah kitab ini betapa kita sangat membutuhkan sikap lemah lembut ini pada zaman yang seringkali terjadi sikap-sikap keras, ya, sikap-sikap jafa, melakukan hal-hal yang merenggangkan hubungan, fil buyut, baik di rumah, wasyawari, maupun di jalan, wal aswaqi, di pasar, wal muassasati, di lembaga-lembaga, di yayasan-yayasan. Wa man kana ar-rifqu khuluquhu fa innahu yatawassalu bihi ila katsirin minal khairati wal fawaid wat tahqiqil masalih ad-diniyyah wad dunyawiyyah. Seseorang yang memiliki sikap ar-rifq, seseorang yang akhlaknya adalah ar-rifqu, bisa bersikap lemah lembut, maka hal itu akan mengantarkan dia ke banyak sekali kebaikan. Ya, hal itu akan mengantarkan dia untuk mewujudkan banyak sekali kemaslahatan, baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Wa yadkhulu bidzalika ila qulubin nas wa yatawassalu bihi fa yatawassalu ila ta'limihim al-khaira wa ib'adihim 'anil syarri wal fasad. Dia juga dengan sikap lemah lembut itu akan bisa masuk ke relung hati orang-orang di sekitarnya. Dan hal itu akan mengantarkan dia untuk dapat mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, menjauhkan masyarakat dari keburukan, dari kesesatan, dari kerusakan. Ya, ini bermula dari apa? Sikap lemah lembut ketika bergaul. Wa yastamiluhum ila huduri majalisil ilmi, dan bisa menggerakkan hati mereka, hati masyarakat di sekitar untuk hadir di majelis-majelis ilmu, li'annahum ahabbuhu, karena mereka mencintainya, menyayanginya, bimulatafatihi lahum, dengan sikap lemah lembutnya kepada mereka. Fa idkhulu alaihimun naf'u, maka masuk ke dalam diri mereka, orang-orang di sekitarnya, an-naf'u wal ilmu wal khairu bisababi hadzal khuluqil karim. Ya, manfaat itu akan masuk pada diri orang-orang di sekitarnya, ilmu juga begitu, kebaikan juga begitu akan sampai kepada mereka. Semuanya itu dengan sebab akhlak yang mulia ini, yaitu sikap lemah lembut. Wa bidzalika yakunu qad nafa'ahum, dengan sebab itu dia berarti telah memberikan manfaat kepada mereka, wa dallahum 'ala thariqil jannah, dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju surga, wa ab'adahum 'an thariqin nar, dan menjauhkan mereka dari jalan menuju neraka. Wa bil lutfi wal mulatafati yaslam, dengan sikap lemah lembut seseorang akan selamat. Wa yuhfadzu min katsirin minal fitani, dan akan dijaga dari banyak sekali fitnah, wal mafasidi wal balaya wal masaibi wat tabaghudi wal ibti'adi 'anil qala'ili wa musadamatin nas. Dengan sikap lemah lembut itu seseorang akan dijaga dari berbagai fitnah, berbagai kerusakan, berbagai bala, berbagai musibah, berbagai sikap saling membenci. Orang yang memiliki sikap lemah lembut, maka dia akan dijauhkan dari sikap saling benci antara dia dengan orang lain. Kemudian juga akan dijauhkan dari al-qalaqil, ya, sikap risau, ya, kerisauan. Orang yang
punya sikap lemah lembut, tidak mudah marah, bisa berdamai dengan keadaan, mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, maka dia akan dijauhkan dari qalaqil, ya, dari kerisauan hati. Ya, sebab dia bisa berdamai dengan keadaan. Tidak selalu ingin dipahami, tapi nggak bisa memahami karakter orang. Nah, kalau seperti itu kan risau terus ini. Orang yang seperti ini akan risau terus. Tapi orang yang memiliki sikap ar-rifqu ini, maka dia akan dijauhkan dari kegalauan, kerisauan. Wa musadamatin nas, dia juga akan dijauhkan dari perbenturan, ya, dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau orang itu mengedepankan sikap keras, maka akan terjadi benturan antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Dia akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya dan akhirnya apa? Ya, kalau dia seorang juru dakwah, seorang dai, seorang pengajar ilmu agama, ya dia tidak akan bisa mengamalkan ilmunya, tidak akan bisa mengajarkan ilmunya karena tidak ada orang yang mau mendengar apa yang dia sampaikan. Terakhir, wa hadza la ya'ni al-khunu'. Al-khunu'a wal jubna wat takhadzula wa tarkal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya, ini semuanya sikap ar-rifqu, seseorang yang mengedepankan sikap ar-rifqu bukan berarti dia harus rendah diri, minder, ya, al-khunu'. Enggak, tegas juga pada tempatnya, ya. Jadi pandai-pandai bersikap lah, ya. Pandai-pandai bersikap bukan berarti kalau kita dinasihati oleh Imam Abu Hanifah untuk bersikap lembut di dalam segala apa yang telah disebutkan sebelumnya, bukan berarti kemudian kita rendah diri, tidak berani tegas. Kalau memang keadaan membutuhkan kita tegas, ya kita tegas. Wal juben, pengecut, ya, bukan berarti kemudian kita pengecut, tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wat takhadzul wa tarkal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bukan berarti kita menghinakan diri kita dan kemudian kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat, ar-rifqu itu seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tegas pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته